Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Akuntansi Manajemen B, akan menjelaskan materi kita tentang 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Damara Hestia, Zakia Haura, Khairani Amardi Putri, M. Rajiv Asra, Nada Aurora Salsabilah, dan Sally Sintiasari. Baik, kita masuki materi kita yang pertama, diferensiasi produk. A. Diferensiasi produk dan cost leadership. Diferensiasi produk merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan pada produknya. Nah, dengan tujuan membedakan penawaran dari pesaing agar terbentuk value terbaik kepada pelanggan demi memenangkan persaingan penjualan. Jadi, diferensiasi produk memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau menjadikan produk yang dihasilkan lebih unggul dibandingkan alternatif yang ada di pasaran. Jenis-jenis diferensiasi produk. Terdapat 3 jenis diferensiasi produk. Ada diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi campuran. Yang pertama ada diferensiasi horizontal, yaitu mengacu pada semua jenis diferensiasi yang tidak terkait dengan kualitas atau harga produk. Nah, contohnya ada Pepsi versus Coca-Cola. Kemudian ada diferensiasi vertikal, yaitu produk-produk yang dibedakan secara vertikal sangat bergantung pada harga dan juga kualitas. Contohnya seperti kemeja hitam sederhana dengan kemeja hitam desainer papan atas. Yang terakhir ada diferensiasi campuran dan disebut juga dengan diferensiasi sederhana, mengacu pada diferensiasi berdasarkan kombinasi faktor. Contohnya, saat membeli mobil, konsumen akan mempertimbangkan banyak hal, seperti ukuran tangki, bahan bakar, dan metrik keselamatannya. Dengan melakukan diferensiasi produk, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, di antaranya adalah 1. Membuat produk atau jasa lebih diingat oleh konsumen. 2. Membantu mencapai titik harga yang lebih tinggi. 3. Mempromosikan loyalitas merek. Dan 4. Membuat produk atau jasa terlihat lebih baik dibandingkan produk atau jasa perusahaan lain. Terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam diferensiasi produk. Yang pertama, kualitas. Nah, bagaimana kualitas, keandalan, dan ketangguhan produk Anda dibandingkan dengan produk lain di pasaran? Nah, yang kedua, desain. Sudahkah Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan desain Anda? Yang ketiga, layanan dan interaksi. Apakah Anda menawarkan dukungan yang lebih cepat daripada orang lain di pasaran? Yang keempat, fitur dan fungsi. Apakah produk Anda melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pesaing? Dan terakhir, penetapan harga. Apa perbedaan harga produk Anda atau model penetapan harga dari produk pesaing? Lebih murah bukan satu-satunya faktor pembeda yang perlu dipertimbangkan dengan harga produk. Cost leadership merupakan strategi bersaing yang dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Cost leadership tidak sama dengan price leadership. Meskipun keduanya sering berjalan bersamaan, cost leadership belum tentu merupakan price leadership. Sebuah perusahaan dapat menjadi produsen dengan biaya terendah, namun tidak menawarkan produk atau jasa dengan harga terendah, sehingga memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Bisnis yang menggunakan strategi cost leadership ini akan lebih menguntungkan daripada pesaing pada titik harga yang sama. Penerapan cost leadership. Yang pertama, skala ekonomi. Produksi yang efisien menurunkan biaya produksi. Ukuran perusahaan sangat penting ketika kita berbicara tentang skala ekonomi. Singkatnya, bisnis yang lebih besar biayanya lebih rendah. Yang kedua adalah ukuran keuntungan. Peningkatan daya beli adalah hasil utama dari ukuran keuntungan. Singkatnya, semakin banyak uang yang diberikan kepada pemasok, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan kesepakatan terbaik yang menjadi keuntungan. Yang ketiga adalah teknologi.
Teknologi dan metode produksi yang lebih baik dan inovatif merupakan masalah utama dalam memangkas biaya. Pada intinya, semakin baik teknologi yang digunakan oleh bisnis, semakin besar peluangnya untuk tetap menjadi pemimpin biaya dalam jangka panjang. Yang keempat, fokus. Perusahaan tidak perlu menjadi besar untuk menjadi cost leadership di pasar. Sekalipun sebuah perusahaan berhasil menghasilkan hanya satu produk, tetapi dengan fokus dan efisiensi penuh, ia dapat menggunakan strategi ini di bidang pasar tersebut. Singkatnya adalah, lebih banyak fokus yang diberikan perusahaan untuk kebaikannya, lebih banyak pula peluang untuk menjadi pemimpin biaya dalam domain itu. Yang kelima adalah bahan baku. Biaya dapat sangat dikurangi tergantung pada jumlah akses yang dimiliki perusahaan atas bahan baku dasar yang dibutuhkan untuk produksi. Sebuah perusahaan mungkin membayar sejumlah besar untuk sumber daya tertentu, sementara yang lainnya mungkin tidak harus membayarnya. Intinya adalah, lebih banyak akses perusahaan ke bahan baku potensial, lebih banyak peluang untuk memotong biaya dibandingkan dengan pesaing. Yang keenam adalah efisiensi pengoperasian. Menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu dan biaya yang relatif lebih singkat muncul sebagai cara emas untuk meningkatkan efisiensi dan juga memangkas biaya. Jadi, semakin sedikit jumlah uang dan waktu yang dihabiskan perusahaan untuk menyelesaikan tugas, maka semakin besar peluangnya untuk tampil sebagai perusahaan yang efektif dan hemat biaya. Konsep regeneering. Regeneering atau rekayasa ulang adalah perancangan ulang secara pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu pengertian regeneering menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hammer dan Kempe, tahun 1994, bisnis proses regeneering adalah pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan-perbaikan dramatis dan ukuran kritis dari performance, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Yang kedua, menurut Chase, Aquilano, dan Jacob 1995, rekayasa ulang proses bisnis adalah pemikiran kembali secara mendasar dan perancangan ulang secara radikal dari proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis di bidang kegiatan yang kritis dan pengakuan kontemporer atas kinerja, meliputi biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Yang ketiga yaitu menurut Bennis dan Misce tahun 1995. Rekayasa ulang adalah menata ulang perusahaan dengan menantang doktrin, praktek dan aktivitas yang ada, dan kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusianya ke dalam proses lintas fungsi. Penataan ulang dimaksud untuk mengoptimalkan posisi bersaing organisasi, nilainya bagi para pemegang saham, dan kontribusinya bagi masyarakat. Selanjutnya itu tujuan regeneering menurut Bennis dan Misce. Terdapat 5 tujuan dari regeneering menurut Bennis dan Misce. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan menciptakan proses-proses inovatif tanpa hierarki. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan melakukan segala sesuatu secara berbeda. Yang ketiga, mencapai hasil yang luar biasa. Yang keempat, mengkonsolidasi fungsi-fungsi, berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, lebih datar, dan lebih cepat. Dan yang terakhir, yang itu menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip regeneering menurut Hammer. Terdapat 7 prinsip regeneering menurut Hammer. Yang pertama, memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil, bukan pada tugas. Artinya bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki seseorang yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses. Yang kedua, suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi pula. Yang ketiga, mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang menghasilkan informasi. Yang keempat, memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah tersentralisasi. Yang kelima, mengkaitkan aktivitas-aktivitas paralel serta mengintegrasikan hasil-hasilnya. Yang keenam, menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas dan membangun sistem pengendalian dalam suatu proses. Dan yang terakhir, memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya. Proses regeneering.
Yang pertama persiapan, yaitu mengerahkan, mengorganisasi, dan mendayakan orang yang akan menggunakan rekayasa ulang. Yang kedua, identifikasi, membangun dan mengerti suatu model proses yang berdasarkan orientasi terhadap konsumen dari suatu bisnis. Yang ketiga itu visi, membangun suatu visi atas proses yang dapat diandalkan untuk meraih suatu terobosan baru. Yang keempat itu solusi, yaitu merinci dimensi teknik dan sosial dari suatu proses baru. Dan yang terakhir itu perubahan bentuk atau transformation, mencapai visi proses dengan cara penerapan perancangan proses yang dihasilkan pada tahap 4. Selanjutnya yaitu fase reengineering. Terdapat 4 tahapan untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis yang berhasil. Tahapan pertama, organizing the organization. Fase pertama ini merupakan titik di mana organisasi perlu memutuskan proses mana yang akan direkayasa ulang. Yang kedua, analyzing the current process. Fase berikutnya adalah melakukan analisis proses yang berjalan saat ini secukupnya untuk memahami bagaimana proses tersebut berjalan dan berapa waktu siklusnya. Yang ketiga, developing new concept. Fase ini merupakan fase ketika tema harus berpikir out of the box. Haruslah tetap diingat bahwa rekayasa ulang bukan perubahan sedikit demi sedikit, tetapi perubahan yang radikal yang harus terjadi perbaikan pada biaya dan waktu siklusnya mencapai 50%. Yang terakhir itu moving from the current organization to the new model. Ketika model baru telah ditentukan, strategi untuk menjabarkan model dengan konsep baru ini perlu dikembangkan. Terkadang, cara yang terbaik adalah mengelola perubahan ini pada sebagian kecil organisasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan, kemudian pada unit yang lebih luas, dan akhirnya pada organisasi keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Restia dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari materi kita, yaitu tentang manfaat reengineering. Baiklah, kita masuk kepada manfaat reengineering. Manfaatnya sendiri banyak, dapat dampak positifnya sendiri bagi perusahaan jika melakukan reengineering sendiri. Yang pertama yaitu menciptakan inovasi atau terobosan baru. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat mengoptimalkan persaingan atau mengejar ketertinggian, mengalahkan pesaing atau membalikkan posisi persaingan, atau memperbesar jarak keunggulan. Yang keempat, memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kelima, menciptakan suatu sistem baru yang lebih efektif. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari reengineering sendiri, yaitu ada visi, sumber daya, perencanaan, skill, dan insentif. Resiko reengineering sendiri yaitu ada risiko teknis atau technical risk, yaitu risiko yang terjadi apabila terjadi keterbatasannya kapasitas teknologi yang digunakan organisasi dalam proses reengineering. Kemudian ada risiko finansial. Risiko finansial sendiri terjadi karena proyek reengineering itu tidak berjalan sesuai rencana atau tidak selesai juga pada waktunya yang tepat, tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu risiko politis atau political risk, yaitu terjadinya resistance to change terhadap proyek-proyek reengineering. Yang kelima yaitu risiko fungsional, yaitu merupakan kesalahan sistem desainer dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaksanaan, sehingga mengakibatkan kapasitas sistem yang dirancang tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu risiko proyek, merupakan risiko yang bisa terjadi jika personal pemroses data tersebut tidak memahami atau tidak familiar terhadap teknologi baru, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Baiklah, kita masuk ke next PPT, yaitu tentang perspektif dalam balance scorecard atau keuangan konsumen, bisnis internal, learning and growth. Nah, kita masuk kepada penjelasannya. Balance scorecard atau biasa disebut dengan BSC adalah sebuah konsep kartu berimbang dan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam menyusun BSC, perusahaan membutuhkan data seputar non-finansial dan data finansial yang lengkap.
Nah, dari BSC sendiri, manajemen bisa menentukan strategi mana yang berhasil atau tidak. Dengan begini, manajemen dapat memutuskan strategi jangka pendek. Menariknya, BSC tidak hanya menguji kinerja strategi, namun juga bisa memotivasi ide-ide baru. Secara keseluruhan, konsep BSC sendiri sangat tepat diterapkan untuk mencapai tujuan dan visi misi untuk kedepannya. Nah, untuk menyusun BSC sendiri, perusahaan membutuhkan sebuah data yang akurat. Data inilah yang mewakili keseluruhan sistem kerja perusahaan. Guna untuk mempermudah penerapan konsep Balanced Scorecard, Anda butuh 4 penjelasan perspektif, yaitu adalah financial perspektif atau perspektif keuangan, yang kedua customer perspektif atau perspektif customer, yang ketiga adalah internal process perspektif, yang keempat adalah learning and growth perspektif. Nah, perspektif ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. 1. Financial perspektif atau perspektif keuangan. Dalam balance scorecard, financial perspektif merupakan hal yang penting. Dari perspektif ini akan memudahkan pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dan tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. 2. Customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif kedua yang digunakan mengukur pada balance scorecard. Customer perspective berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Ukuran yang dapat diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan adalah seberapa besar omset penjualan, yang terdiri tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, internal process perspektif atau perspektif proses internal. Internal proses perspektif yaitu melakukan penilaian seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi, penilaian fokus pada internal perusahaan. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain: yang pertama, proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. 4. Learning and growth perspective. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga menjadi faktor pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain: yang pertama, kapabilitas atau kemampuan karyawan, yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi, dan yang ketiga, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik dari balance scorecard. Karakteristik yang pertama adalah mengklarifikasikan visi dan strategi perusahaan. Guna menentukan standar ukuran kinerja satu perusahaan, visi perusahaan perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasarannya. Nah, visi merupakan gambaran kondisi yang diharapkan dapat terwujud di masa yang akan datang oleh perusahaan terkait yang biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan singkat. Karakteristik yang kedua adalah komunikasi hubungan. Dalam balance scorecard, karyawan diperlihatkan hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan atau keinginan pemegang saham dan para konsumen. Karena tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang sangat baik.
Oleh karena itu, Balance Scorecard menunjukkan strategi yang menyeluruh yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah communicating and educating, yaitu berkomunikasi dan mendidik. Yang kedua adalah setting goals atau penetapan tujuan. Dan yang terakhir adalah linking reward to performance measures, yaitu menghubungkan penghargaan dengan ukuran kinerja karyawan. Baik, karakteristik selanjutnya adalah rencana bisnis. Rencana bisnis berperan sebagai pengintegrasi atau persatuan dalam sebuah perusahaan atau organisasi antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Dalam mengimplementasikan berbagai macam program, masing-masing pasti memiliki keunggulan tersendiri dan saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membuat manajer mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai ide yang muncul dari setiap departemen. Dan karakteristik yang keempat adalah umpan balik dan perencanaan strategis. Proses keempat ini akan memberikan strategis learning kepada perusahaan dengan balance scorecard sebagai fokus utamanya. Maka perusahaan dapat melakukan monitoring atau pengawasan terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Dari 3 perspektif ini, diantaranya adalah ada konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat dari balance scorecard. Manfaat itu ada 7. Yang pertama, perencanaan strategis yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi. Yang ketiga, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. Yang keempat, informasi manajemen yang lebih berkualitas. Yang kelima, peningkatan pelaporan kinerja. Yang keenam, penyelarasan organisasi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah penyelarasan proses yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa dicek di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.